Benar sekali. Jadi teman-teman nanti setelah menonton video ini, kalau kebangetan masih nggak bisa hipnotis karena masih gagal, itu ya kebangetan. Berarti ya harus langsung belajar dengan saya, harus ikut di kelas privat saya supaya jauh lebih mahir. Hal sederhana seperti ini harusnya di luar kepala, nggak usah dipikir gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali dengan saya Mas Nuh dari Body Hipnosis Indonesia. Sebelum Anda memutuskan setuju untuk ikut di kelas pelatihan mahir hipnotis dengan saya, ataukah Anda membeli e-book kitab mahir hipnotisnya, terlebih dahulu saya Mas Nuh akan membantu menjawab pertanyaan dari subscriber ya, bernama Mas Aldi Saputro. Pertanyaannya kurang lebih gini, saya bacakan. Mas, apakah ketika mau praktek hipnotis kita tidak boleh bilang kalau mau hipnotis? Karena sebagian orang menganggap kalau dihipnotis nanti kebongkar dan lain sebagainya. Jadi pikiran bawah sadar sudah menolak duluan, yang berakibat biasanya praktek hipnotis akan gagal. Menurut pandangan Mas Nuh gimana? Mohon kesediaannya untuk bisa menjawab. Oke, itu pertanyaan dari Mas Aldi Saputro ya. Jadi kali ini saya akan mencoba membantu Anda, khususnya yang sudah pernah belajar hipnotis ya, tapi ya sering mengalami kegagalan. Dan ini pertanyaan basic, sebenarnya pertanyaan dasar, tapi saya yakin ini akan sangat membuka pikiran teman-teman ya, yang ingin supaya cepat mahir hipnotis. Oke, sebelum Mas Nuh melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Aldi Saputro ini, silahkan teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu, aktifkan notifikasi loncengnya juga ya, biar ketika saya upload video terbaru teman-teman langsung mendapatkan notifikasi atau pemberitahuannya. Oke, langsung kita bahas teman-teman, pelan-pelan saja, karena ini di tempat saya cukup malam ya, membuatnya sekitar jam berapa ini ya, setengah 12 malam ini saya menjawab pertanyaannya Mas Aldi Saputro. Oke, bagus sekali pertanyaannya teman-teman, cuman ini mudah-mudahan ya membantu teman-teman. Jadi kendala yang sering dialami para pemula ini ketika menghipnotis sering gagal ini karena bingung mengajak orang main hipnotis ya. Karena di belahan dunia manapun ketika orang mendengar kata hipnotis, tidak semua orang ini mau gitu loh, karena persepsi mereka selalu berbeda ya, akibat dari informasi di media sosial ataupun di media televisi bahwa hipnotis itu seperti membongkar aib. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hipnotis itu nanti tidak sadar gitu ya. Ini yang sering terjadi. Dan kebanyakan ada dua pilihan nih ketika orang mau diajak hipnotis, lalu Anda mengatakan, kamu mau nggak saya hipnotis? Kalau orangnya ini takut ya, cemas, takut ya, saya tidak mau dan akan kabur gitu loh. Itu yang pertama. Atau yang kemudian yang kedua, dia akan melakukan tanda kutip perlawanan di pikiran bawah sadarnya, karena dianggap hipnotis itu seperti perang ya, baku hantam gitu loh teman-teman. Jadi ini yang salah persepsi. Maka Anda harus melakukan edukasi dulu ke suyat Anda yang ingin Anda hipnotis nih. Edukasinya bagaimana? Nanti saya berikan contoh-contohnya, kata-kata apa yang tepat ketika Anda ini mau mengajak orang bermain hipnotis. Oke, sambil saya menyalakan rokok lagi ya, karena ini sudah mau mati lagi. Silahkan simak iklan yang mau lewat dulu sebentar.
Oke teman-teman, kita mulai ya. Tapi izin ya, saya sambil merokok ini ya teman-teman, dan sambil ngopi karena saya inginnya santai. Yang harus teman-teman lakukan ini adalah sangat simpel, sederhana, yaitu bagaimana teman-teman ini bisa membingkai atau membungkus atau melakukan frame cara berpikir orang ya, supaya mereka tidak takut dengan hipnotis. Tentunya Anda tidak mengatakan dengan kata, ayo mau nggak kamu tak hipnotis, bukan. Oke, saya berikan contoh-contoh yang paling mudah, mungkin bisa teman-teman praktekkan. Tapi ingat ya teman-teman, tujuan hipnotis itu sebenarnya supaya berhasil adalah menciptakan rasa nyaman, bukan sebaliknya menciptakan rasa takut atau rasa cemas. Oke, hindari itu. Orang yang takut cemas ini ya mereka kan kabur gitu loh, intinya seperti itu. Maka supaya nyaman bagaimana? Langkah awal ini sangat penting. Anda harus bisa menciptakan kenyamanan dengan orang yang akan Anda hipnotis. Anda harus membangun hubungan yang baik. Maksudnya hubungan yang baik ini komunikasinya yang bagus gitu loh ya. Jangan ditakut-takutin gitu misalkan. Apalagi Anda bisa memberikan nilai manfaat, itu jauh lebih bagus. Jadi dia tahu nih. Oke, terus Anda juga menjelaskan kondisi hipnotis ini kamu bisa kontrol kok pikiran kamu bisa mendengar suara, kamu bukan dalam keadaan tidak sadar gitu loh, kamu mesti mendengar, makanya kamu bisa menerima sugesti saya dan lain sebagainya. Anda edukasi dulu. Oke, baru Anda bisa melakukan mengganti kata ayo mau nggak kamu hipnotis itu dengan kata-kata semisal, mau nggak kamu lakukan tes fokus yuk supaya kamu lebih tahu nih tingkat fokusmu seberapa. Itu contohnya banyak ya. Ada lagi misalkan, yuk kita bereksperimen yuk. Eksperimen apa nih? Ingin tahu tingkat kecerdasan kamu nih, IQ kamu seberapa. Oke, itu bisa. Terus apa lagi? Kamu mau tahu nggak caranya supaya kamu itu termasuk orang yang mudah menerima informasi atau orang yang sulit menerima informasi? Nah, itu juga bisa Anda lakukan. Oke, banyak teman-teman. Terus ada lagi nih yang sering dilakukan para pemula ya biasanya. Yuk main pura-puraan, yuk main drama-dramaan yuk. Jadi teman-teman mengajak Suyat ini untuk berpura-pura ya, bermain berpura-pura. Ini juga bisa. Ini sering dilakukan oleh para pemula itu loh ya. Kalau Anda lihat yang kalau ada yang bermain yuk pura-pura lupa, pura-pura apa, itu ya seperti itu. Apalagi Mas Nuk, banyak. Misalkan, mau nggak kamu tak ajari cara menggali potensi yang ada di dalam diri kamu gitu. Itu juga bisa. Banyak teman-teman ya. Apalagi nih, mau nggak kamu tak munculkan kekuatan dahsyat yang ada di dalam diri kamu. Nah, itu juga bisa. Oke, banyak kan? Jadi teman-teman ini harus kreatif nih. Terserah ya, intinya mengganti kata hipnotis itu dengan ajakan. Ya, ajakannya misalkan ya tadi banyak kata yang sudah saya berikan dan Anda bisa mempraktekkan. Atau mau tahu caranya nggak mengakses pikiran bawah sadar kamu? Nah, itu kan bisa. Oke, banyak sekali. Jadi teman-teman nanti setelah menonton video ini kalau kebangetan masih nggak bisa hipnotis karena masih gagal, itu ya kebangetan. Berarti ya harus langsung belajar dengan saya, harus ikut di kelas privat saya supaya jauh lebih mahir. Hal sederhana seperti ini harusnya di luar kepala, nggak usah dipikir gitu loh. Ya seperti teman-teman mau nembak cewek, tembak wanita idaman teman-teman, tapi teman-teman bingung PDKT cara ngomongnya lah gimana gitu loh. Dipahami ya teman-teman. Maka sebelum saya tutup videonya, saya akan kembali. Jika Anda berguru atau mencari trainer atau mencari pelatih, carilah pelatih yang benar-benar mumpuni, hebat gitu loh ya. Jangan nanggung Anda sudah bayar, sudah keluar duit, ya, tapi masih bingung nggak ngapain gitu loh. Mending cari pelatih yang benar-benar
ahli menghipnotis, supaya teman-teman ya jago, mahir, expert ya, pilih tanding dalam menghipnotis. Oke, itu saja. Semoga ini menjawab pertanyaan Mas Aldi Saputro tadi yang ada di channel YouTube ini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kelas pelatihan saya, dan siapkan mental Anda untuk saya didik menjadi seorang ahli hipnotis, penghipnotis yang pilih tanding yang hebat, luar biasa. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.